lah plusnya dulu. Apa ya? Kalau plusnya dulu kita banyak belajar hal baru sih, contohnya kayak menganimasikan tuh gimana sih, lebih softnya gimana gitu. Apalagi kita dengan konsep multimedia ya, terutama tuh dalam bikin aset-aset itu gimana gitu. Dalam memfilter aset itu gimana, berbagai dosen itu. So, apa lagi? Pasti ada lah plusnya. Ada sih, ada gitu. Saya tuh bisa teamworknya dapat banget tuh di sini tuh. Sama satu lagi tuh lebih ke manajemen proyeknya gitu. Ada jadi di sini. Gitu Pak. Apalagi? Udah sih Pak, dia dapat ilmu tiap materi. Iya. Tiap MK. Iya. Benar. Semua MK dipelajari. Terus anak-anak di CCT pernah ngeselin nggak? Sering banget. Tapi ngeselinnya dari sisi pribadi ya, bukan pekerjaan ya. Si Aska nih yang katanya sering bikin kesel nih. Kenapa Kak? Bikin kesel Kak? Apa yang bikin kesel? Lu tawarin mana sih? Tapi kerjaan jalan. Kalau nggak jalan, Iki yang kena. Oke, sekarang apa ya tadi minusnya? Minusnya apa? Sama Pak Rio. Oh Pak Rio. Oke. Si Ihsan, Aska. Minusnya kamu di sini apa Kak? Ya sebenarnya kalau misal dapat materi yang baru gitu, nggak kenal, susah buat ngebikin poin-poinnya gitu Pak. Jadi maksud dosen itu apa gitu? Maksud dosen mau ngomongin ini tuh sebagai poin apa gitu? Mau ditampilin poinnya aja juga kita kurang mengerti gitu. Ya itu aja. Itu solusinya gimana itu? Biasanya lihat skripnya atau misal kalau ada mah kayak materi asli dari dosennya gitu. Jadi kita ngerti apa maksud dosennya gitu. Oke. Diskusi sama yang lain juga nggak? Ya cukup tanya Bang Iki, paling ada masalah-masalah kayak gitu nanya Bang Iki. Si Iki berarti pusatnya. Kok ada pizza nih? Dimas ulang tahun Pak. Dimas ulang tahun. Indoor Village. Tapi Dimasnya sekarang pindah ke editor Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Tuh ada pizza 3 lapis. 3 lapis. Bisa dah. Oh Pak, satu lagi Pak. Maaf. Seret nanti ada. Satu piece. Satu loyang ya mau. Oke. Nay. Sini Nay. Loh, kita sama Naya dulu ya. Gimana Pak? Oke, gimana nih suka dukanya Nay? Kalau dari saya pribadi sih suka dukanya Halo Kak. baru ya. Mungkin karena masih baru kali ya Pak kita sendiri, jadi kayak masih perlu kenalin teman-teman di sekitar Cewek sendiri, terus siapa-siapa aja pengurusnya biar kalau banyak yang kenal kan lebih baik kan Pak, jadi lebih enak juga diskusinya segala macam juga. Tapi karena baru-baru di sini atau karena baru-baru ada CCT sendiri, jadinya kita harus lebih aktif gitu buat kenalan sama tim-tim yang lain juga biar lebih akrab. Kalau tentang pekerjaannya gimana? Oh, PowerPoint sendirinya Pak. Job desk-nya gimana? Kalau job ada yang desk-nya baru sendiri, datang. Kalau job desk-nya sendiri gimana? kalau job desk dari cewek sendiri sih palingnya sama kayak yang Asta bilang sih, kayak misalnya materinya mungkin kita baru ya, misalnya kayak saya kan dari multimedia terus dapat materi tentang elektro, kimia, fisika itu kan di luar ability ya Pak ya, jadi kadang tuh mesti mikir juga gitu, ini maksud rumusnya apa, kok tiba-tiba bisa kayak gini, karena takutnya kalau kita salah masukin rumus atau kita salah animasiin, ntar interpretasinya kan jadi berbeda. Jadi harus kayak pinter-pinter ini sih, memahami materi yang dikasih sama dosen tersebut. Itu sih Pak, kalau dari saya. Hampir sama semua. Ya. Tuh ada yang tanya tuh Pak, lantai 10 ya Pak? Ya. Ada yang nge-WhatsApp tapi HP-nya kan lagi dipakai. Nah kira-kira nih soft skill apa aja tadi yang harus dimiliki oleh tim CCT? Kalau menurut saya soft skill-nya pertama ya PPT sendiri sih ya Pak, dari PPT sama bisa ini sih Pak. Soft skill. Oh, mengira-ngira mana animasi atau icon atau aset yang cocok buat
materi dari dosen tersebut. Insting itu berarti ya? Insting sih Pak, itu skill banget sih. Jadi kalau misalnya kita menempatkan diri sebagai orang yang ngelihat gitu. Kalau misalnya kita ngelihatnya kok nggak enak, berarti jangan pakai itu gitu. Kalau ngelihatnya kok ini mantep nih, cocok gitu, berarti kita pakai yang gitu. Jadi lebih ke insting sama proses. Jadi saya banyakin nonton ini sih Pak, kayak proses online. Jadi sebagai referensi gimana cara bikin video tentang education yang lebih baik dan lebih bagus lagi gitu sih Pak. Oke, apa aja tuh yang jadi referensi online course? Ada edX, ya, ada dari LinkedIn yang apa Pak? Linda ya dari LinkedIn. Linda.com itu kan? Ya, Linda.com. Saya juga sering ke yang perkenalkan Coursera. Kemarin ikut Coursera nggak? Ikut saya Pak. Ikut. Berapa sertifikat dapat? 1 sih 2. Unity. Waalaikumsalam. Oh ini ada Dimas. Nah, tim CCT. Mantan tim CCT. Sini. Sekarang masih CCT ya, Sen ya? Dipinjam dulu. Iya, nanti saya ke sana ya. Oke. Itu lagi apa, Mbak? Kuliah. Ini lagi selfie. Yo. Ambil aja. Ini. Oke, ini lagi kuliah. Online, Pak. Online. Sinkronus. Betul, kalau nggak percaya partisipannya ada. Ada berapa, Pak? 4 kelas sih 84. Oke, kenalan dulu. Ada yang kenal Dimas? Nah, Dimas ini awalnya di CCT, cuman sekarang lagi ditempatkan di bagian video editing atau video editor. Sekarang Dimas itu tugasnya mengedit, ya, menggabungkan file dari CCT dan studio menjadi file akhir yang kalian lihat di LMS. Nah, ini Dimas lagi dipinjam di sana, tapi statusnya masih CCT. Mau pindah ke editor atau di CCT aja? Belum diputuskan, belum mendapatkan insight di editor ya. Tapi kalau dari suasana kerja gimana di sana? Kan di sana kan sepi ya, sunyi ya. Tangannya ke keyboard, matanya ke layar, telinganya ke headset. Udah diem aja gitu. Ini sibuk sendiri-sendiri ya? Nah, sibuk sendiri-sendiri. Jam 5 baru ramai bisnis. Jam 5 apa? Kalau selesai sore. Oke. Nanti kita ke studio video editor lah ya, kita mampir ke video editor. Cuman kalau di sana itu memang jangan berisik karena memang tempatnya itu sunyi. Sunyinya tuh karena mereka tuh semuanya fokus gitu. Fokus ngerjain ya, harus mendengarkan, harus melihat, tangannya juga harus gerak. Oke, kenapa dipindah ke editor kemarin? Dibuang Pak. Dibuang katanya. Kenapa? Jadi nggak tahu sih Pak, saya kan udah ngerjain PPT selesai nih Pak. Terus setelah di editor butuh orang satu dari CCT gitu. Terus ya udah boleh gitu. Oke. Di editor nantilah ada koordinatornya si Kang Sandy. Cuman sedikit di editor ngapain aja sih Dim? Di editor tuh edit. Nggak salah. Coba jelasin di editor tuh ngapain? Jadi di editor tuh file yang masuk dari studio sama dari CCT itu ntar kita edit berbarengan gitu Pak, disatuin terus disinkronisasi pakai audio segala macam, habis itu dirender. Sebenarnya apa nih? Adobe Premiere, After Effects. Udah. Adobe Audition. Kalau misalnya mau edit itu audionya ya. Oke. Kalau udah masuk itu buka berhenti nggak sih Pak? Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak kira-kira nih tentang CCT? Lagi nggak ada ini ya? Lagi nggak ada kerjaan ya? Udah pada beres ya? Baru beres. Sally sama Elin, say hi dulu. Oh siap-siap. Si Teh Sally lagi ada kuliah ternyata, ini Teh Elin. Coba dong ceritain Elin.
Dari mana nih Elin? Saya dari prodi media, terus saya di sini tuh nyari pengalaman buat pengalaman kerja khususnya karena saya sendiri kan sudah lulus lulusan D3 teknik telekomunikasi, terus kayak cari pengalaman baru lah kayak di bidang multimedia. Mohon Nggak maaf, denger Pak, katanya. suaranya Pak. Suaranya kurang keras. Close cam Pak, close cam Pak. Nah. Nah, gini. Nah, Kita ulangi lagi. Gimana nih awal mula dari CCT, terus apa aja sih yang didapat selama di CCT? Selama di CCT itu saya belajar karena saya basicnya itu kan teknik jurusan telekomunikasi itu biasanya belajar kayak jaringan, terus komputer khususnya. Jadi kayak pelajaran multimedia tuh pernah belajar juga, tapi cuman sekilas gitu doang, kayak dasar-dasar doang. Jadi di sini tuh saya kayak dapat pengalaman baru khususnya di bidang multimedia. Suasana kerjanya gimana nih? Suasana kerjanya anak-anak gimana, kayak si Aska, Asik si sih. itu gimana? Jujur aja. Jujur aja ya. Jangan malu-malu biar yang menilai adik-adik kelas. Asik sih Pak mereka kayak kadang juga kayak ngajak ngobrol, ngajak games. Iya. Biar refreshing. Pokoknya tidak ada beban ya. Beban psikis nggak ada ya. Nggak ada tuntutan kerja yang apa namanya tuh istilahnya di bawah tekanan ya. Ada pressure. Santai. Oke, makasih ya Elin ya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Pengen ngobrol sama Kak Naya aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya ya, CCT itu adalah salah satu bagian atau tim yang menangani narasi, storyboard, dan visualisasi konten untuk produksi video pembelajaran. Tujuannya apa? Agar video pembelajaran yang nanti kalian saksikan di LMS nanti itu bisa dipahami oleh mahasiswa. Jadi mungkin kalian sendiri membayangkan ya, bayangkan kalau kalian itu lihat video pembelajaran, itu dosennya itu ngomong apa yang sudah ditampilkan di layar. Jadi kayak baca subtitle gitu ya, ngomongnya bahasa Indonesia, subtitlenya juga bahasa Indonesia kan. Jadi kan redundan. Nah, tim CCT ini tugasnya adalah mengganti narasi teks yang berlebih itu menjadi ilustrasi visual, animasi, aset, transisi, ya, sehingga apa? Untuk mendukung materi yang disampaikan secara naratif oleh dosen di mata kuliah tersebut. Nah, kemudian anggotanya itu semuanya masih single. Ada yang double nggak ada ya. Semuanya masih single, ya. Dan mayoritas memang dari multimedia kelas kalian, karena memang CCT ini cocok untuk di bidang multimedia, informatika, dan teknik komputer. Nah, di situ ada tadi ada Elin dari D3TT dan ada Sally lagi kuliah di informatika. Sally lagi diem. Lagi kelas. Lanjut. Oke, ada pertanyaan nggak? Coba ngomong, jangan kirim ke chat. Nanti di studio. Samudra mau nanya. Sebentar. Gimana? Bang Sam. Samudra tadi mau nanya katanya. Samudra mau nanya ke itu. Oh, gimana Sam? Enggak Pak. Fitnah Pak, fitnah. Jangan malu-malu Bang. Malu-malu sama Kanayan ya. Ada pertanyaan nggak dari kakak-kakak CCT? Ada contoh kerjaannya nggak? Yang kemarin saya. Ini ada contoh sedikit salah satu hasil kerjaan.
PPT-nya ya Pak, yang saya tunjukin. Oke. Ini yang sederhananya sih kayak belum, ini baru di PPT-nya belum dibikin Ekspor. belum diekspor. Oh, nggak apa-apa. Ya. Di play aja. Oh. Di play ya. Nah, ini hasil dari CCT green screen ya, dari studio green screen, dari CCT juga green screen. Nah, itu ada kombinasi warna, animasi ya. Coba bayangkan kalau kalian cuma ada angka 1, apa 2, apa 3, apa itu kan monoton dan membosankan. Nah, ini Sinaya membuatnya menjadi colorful dan pakai kotak ya, shape kotak rectangle. Kemudian ada ini, ada apa nih, cewek. Oh, itu biar lucu deh Pak. Oke. Iya. Terus Jadi nanti ini ada di sebelahnya dosen ketika dosennya ada space buat dosen gitu ya? Itu nanti yang ngatur dari editor sih Pak. Editor. Iya. Jadi kita kayak memposisikan nanti PPT kita tuh bakal ada di sebelahnya si dosen tersebut gitu. Oke. Ya, bisa dicepetin, next. Ada yang udah jadi itu nih apa? Udah jadi videonya, mungkin biar lebih. Yang tadi. Ini video ya? Iya, ada video. Delay-nya berapa detik? Delay-nya kalau untuk satu slide itu kalau mau masuk 2, kalau keluar 3 Pak. Oh, ya. Total 5? Total 5. Pergantian per slide-nya ya? Tapi itu Pak, ntar diatur lagi. Sama editor, jadi yang nge-pause yang next-nya, nge-freeze-nya dari editor. Oke, sudah beres. Nah, itu ya hasil akhir dari tim CCT. Pakai PowerPoint aja, PowerPoint kemudian diekspor ke video. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita pindah ya. Lumayan setengah jam lebih. Asik berarti. Kita pindah ya. Kita pindah ke studio dulu aja. Mana Pak? 8 paling komplit. Studio 9 ada anaknya nggak? Katanya tadi si Aceh sama PFIT. Oh, coba dicek ya. Langsung aja ke sana lah, yuk. Saya nitip tas ya. Kita ke studio, salah satu studio. Infonya ada 3 studio yang lagi ada dosennya. Nah, itu kita nggak bisa ganggu ya, karena ada dosen syuting. Kita cari studio yang kosong saja. Infonya barusan tadi ada studio 9, cuman lagi bantu gemastik di FIT. Nah, ini nanti kalau nggak ada studio 9, kita ke studio 8. Oh, ini GKU dari lantai 10. Langitnya gelap. Wah, lah. Ada studio 9? Oh, studio 8 ya? Oke. Tadi katanya ada anak ke situ Pak. Kosong ini dikunci. Kunci ya? Anak-anak ke situ Pak. Kemana semuanya? Nyariin studionya nggak tahu Pak itu Pak. Coba ke studio 8 gitu. Oke, assalamualaikum. Nih, kita di studio 8. Ntar, lepas sepatu dulu ya. Oh, iya. Ini sepatu harus dilepas untuk menjaga sterilisasi. Assalamualaikum. Ini Pak, Oke, ini ada studio Endang sama Gia. Oke, saya lagi kuliah. Sorry ganggu bentar ya. Oke. Studio 9 kosong, nah jadinya mampirnya ke sini. Ini lagi ada kuliah, nama mata kuliahnya itu teknologi audio visual.
materinya itu tentang produksi video. Nah, jadi saya bermaksud minggu ini tuh mengenalkan produksi video yang ada di lantai 10. Tadi udah ke CCT, sekarang ke sini. Ya, karena mungkin bisa jadi ini adik-adik kelas ini nanti bisa gabung di lantai 10. Nah, gitu yang meramaikan. Oke, kenalan dulu. Ini di Oke. Kayaknya gimana? Oke, sini. Dulu aja. Coba ada Pak. Ntar pindah kamera dulu. Asik. Iya. Biar di sini Pak. Foto dulu Pak. Oke, sini Endang. Oke. Enggak di kelas itu kita. Namanya siapa? Namanya Endang Sukarja. Sini dia. Ayo. Ada musik. Kang Endang. Posisinya apa ini? Saya sebagai kameramen, Pak. Kameramen. Oke, kamera yang dipakai mana? Itu. Oh, iya. Nanti masalah alat-alat kita bahas nantilah ya, apa saja sih yang ada di studio kecil tapi mahal. Oke. Terus gimana nih perasaan selama berada di sini? Perasaannya di sini bergabung dengan di tim ini tuh seru karena dari teman-temannya juga kompak, terus banyak ilmu baru yang bisa didapatkan di sini secara langsung. Ada nggak keluh kesah plus minus selama di sini? Kalau keluh kesah sih belum ada, cuman kalau kesannya itu di sini seru aja gitu. Tim satu timnya itu kompak semua. Mulai dari editor, orang studio dan SM tuh semua kompak. CCT juga kompak. Ya, CCT masih salah, CCT juga kompak. Oke, terus apa namanya ya? Sekarang lagi apa nih, kosong ya? Nggak ada yang syuting ya? Kebetulan hari ini belum ada. Kemarin baru ada syuting beberapa. Oke. Hard skill dan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang kameramen itu apa? Yang pertama kita tuh harus tahu kamera apa yang kita gunakan. Terus dari tipenya apa. Terus spesifikasi kamera itu apa. Terus lensanya apa, dan terus harus bisa minimal dasar lighting aja. Dasar lighting? Ya, dasar pencahayaan. Oke, ini ada berapa lighting? 1, 2, 3, 4. Di sini pakai 6 LED yang kecil. 6 LED. Mini LED. Jadi kalau bagi kalian yang mukanya glowing, hati-hati ya. Nanti ada makeup artist di sini. Nah, terus soft skill-nya apa nih yang harus dimiliki nih? Misalkan nih harus pinter ngomong kah? Atau harus pinter mengarahkan kah? Atau kalau kameramen kan kebetulan dia kan yang membantu SM. Jadi kameramen itu memberikan arahan ketika kamera udah di-record aja ke si narasumber. Jadi dan itu juga kameramen harus bisa mainin fokus ke itu aja si narasumber apabila ada pergerakan. Jadi harus fokus, harus memperhatikan talent ya. Ya. Jadi mungkin kalau kalian itu disuruh ngefoto asal ngejepret gitu kan, nggak mempedulikan lightingnya, backgroundnya, nah itu harus belajar sama Endang. Fotoin. Nah, cekrek, miring gitu. Mana nih backlight? Itu ada komposisinya. Ini gendut gitu. Gendut dari lahir kalau ini. Berkah. Amin, ya Allah. Oke, sekarang satu lagi ada Gia. Oke, hai Gia, maju lagi dong, biar suaranya masuk. Tadi bawa mikrofon di tas teman nggak dibawa, biarin dah. Biarin nggak usah. Mikrofon punya studio. Tapi masih kedengeran ya? Oke nih, Gia, tolong dong kenalin Gia, nama lengkapnya, posisinya apa di sini tuh, job desk-nya ngapain? Halo, nama saya Gia Arifina, saya sebagai SM Studio Manager. Kerjanya kita ngarahin talent, terus kayak ngeliat detail talentnya apakah udah bajunya udah rapi atau gimana, terus make up atau glowing atau enggak kayak gitu. Sama nyiapin skrip. Iya, buat di teleprompter. Iya. Nanti kita tunjukkan ini ya, boleh alat-alatnya ya. Nanti Endang boleh jelasin lah. Siap. Oke. Nah, ini Gia ini adalah studio manager, mengarahkan talent atau artis ya. Iya. Nah,
ada nggak keluh kesah talent yang susah diatur atau gimana? Soalnya kan yang dihadapi kan dosen gitu kan. Mungkin gimana tuh? Ada yang dosen yang nyebelin atau yang penurut? Selama ini sih belum nemu sih Pak yang nyebelin. Belum nemu. Paling Cuman yang grogi aja, iya. grogi di depan kamera tuh Nah banyak. itu paling yang jadi termandep-mandep gitu Pak, atau ya gitu Kan susah. dosen-dosennya pada ngerti lah ya. Iya. Belum menemukan aja ya. Iya. Beda sama studio yang lain itu sudah menemukan berbagai macam karakter dosen dari lemah lembut sampai kayak apa ya? Nah gitulah. Jadi sebentar. Studio ini adalah tempat dosen melakukan pengambilan gambar bergerak atau video. Nah, kameramen sama studio manager itu adalah korban yang paling banyak diomeli oleh dosen. Bagian atau tim celo yang banyak diomeli oleh dosen, cuman belum menemukan. Alhamdulillah ya. Semoga enggak. Nah, kalau nanti menemukan mau ngapain nih kira-kira nih? Mau posting status, ih gede banget sih, atau gimana gitu. Itu resiko pekerjaan, Iya, Pak. Iya. Nah, jadi kalau yang sudah ada itu ada studio manager sama kameramen tuh malah dimarah-marahin. Oh gitu aja nggak bisa, wah lah itu miring cepet lama banget sih gitu lah. Itu ada itu ya. Jadi dosen itu seakan-akan memang ingin dilayani. Tapi karena memang kapasitasnya seperti ini ya, ada dosen yang mengerti, ada dosen yang kurang mengerti juga. Cuman memang studio manager itu diwajibkan harus memiliki ekstra kesabaran yang sangat tinggi ya. Walaupun hatinya mangkal harus senyum ini. Iya Bu. Gitu. Apalagi kameramen itu lebih fokus ke sisi teknikal kamera dan lightingnya. Nah gitu ya. Oke, terima kasih Gia ya. Oh Gia dari jurusan mana? Ikom Pak. Ikom semester berapa? Saya udah lulus. Udah lulus ya? Iya. Endang itu dari lulusan BSI. Ya. Oke, udah lulus juga. Oke, nah ini si Gia itu dari Ikom kita kan, Ikom Telview udah lulus. Jadi memang ilmu komunikasi yang dibutuhkan untuk menangani proses syuting. Nah sekarang kita coba kenalan lah sama alat-alatnya. Ada apa aja sih? Coba. Boleh kita kenalan dari mulai kamera aja dulu kali ya Pak. Oke, sebentar. Pencet 2 kali. Oke, ini kamera apa ini, Kang Endang? Ini yang digunakannya kamera Sony HSR NX100. Jadi ini udah kamera semi profesional. Ini itu udah standar broadcast televisi maupun ini sudah standar broadcast televisi. Ini kebanyakan kamera ini digunakan untuk para wartawan mencari berita di luar kantor karena ini kameranya kecil namun mempunyai spesifikasi yang sudah standar broadcast. Kecil ya? Iya, kecil tapi udah mulai standar broadcast. Dia menggunakan lensa zoom dan ini seri Sony lensa G. Cukup. Resolusi yang dihasilkan berapa piksel? Ini Full HD. Full HD. Full HD, Full HD itu berarti 10, belum 4K. 80. 80 ini masih Full HD, belum 4K. Dan itu hasil dari kamera ini. Ada di monitor televisi. Monitor. Oh, ada saya. Nah, dan ini alat ini namanya prompter. Oke, ini teleprompter. Coba dong disimulasikan ya. Nah, ini prompter ini fungsinya untuk kalau di dunia broadcast atau di dunia televisi ini itu untuk pembacaan berita, news anchor membaca sebuah berita itu di sini. Nah, yang mengatur ini semua itu adalah studio manager. Nah, di situ ada Gea yang mengatur kecepatan besar atau kecilnya huruf. Iya. Dan mengatur semua yang harus dibaca di sini. Mana nih belum nongol ya? Jadi nyalain ya, Dang? Oh, belum. Wah, ternyata ada yang belum Nah, nih. Ini ya. Prompter dia menggunakan mirror, jadi tulisan terbalik. Oke, ini monitor, yang ini kaca. Nah, jadi di belakangnya kaca itu ada lensa kamera. Iya.
Nah ini dosen baca nih biar kelihatan lancar ya kan, padahal baca gitu. Wah dosen saya ngomongnya lancar, padahal baca gitu. Jadi jangan percaya. Saya juga baca. Oke. Oke, terus coba nih ruang kerjanya Gia. Nah ini studio manager itu adalah mengatur talent nanti berdiri di sana. Itu ada beberapa slotip itu ya. Dipilih mana pendeknya, tingginya berapa orangnya. Nah itu ada pengaturannya. Oke. Nanti dari dosen tuh ngirim bahan-bahan buat. Oh dia nih. Nah iya nanti apa yang mau diomongin dosen. Software-nya apa ini Gia? Teleprompter namanya. Namanya teleprompter ya? Oke, nah ini adalah software untuk teleprompter. Nanti nampil di alatnya di teleprompter ini, di sini. Nah, ini kaca itu. Nah itu tembus tuh, kelihatan dosennya di depan tuh. Tapi kalau dari depan sana cermin, jadi cermin satu arah gitu ya? Iya. Terus ada alat apa lagi nih, Kang Endang? Nah ini yang digunakan TV monitor untuk pengkoreksian, melihat glowing atau tidaknya si talent. Ini di sini apabila glowing nanti di make up oleh makeup artist. Ini kita menggunakan mini LED 7 in, ada 6 buah. Mereknya ini apa ya? Ini ada 7 buah. Yongnuo kalau nggak salah ini. Yongnuo. Ya. Oke. Kita menggunakan 6 LED ini. Terus ini ada rode mono audio. Mikrofonnya rode. Terus dengan layar green screen. Oke. Kenapa harus green screen, Kang Endang? Jadi sebenarnya di dunia broadcast itu ada dua, ada green screen ataupun ada blue screen. Kenapa digunakan green screen? Karena green screen itu adalah warna yang jarang dipakai oleh pakaian. Jadi apabila menggunakan green screen itu lebih gampang untuk digantikan dengan background yang lain. Jadi kalau kayak film Nyi Roro Kidul itu harus blue screen ya? Ya, itu dia ketika si backgroundnya warna hijau itu pilihan lainnya adalah warna blue screen. Terus kalau bajunya biru sama hijau? Pakai zoom ya? Kalau pakai zoom kan otomatis edgingnya kedetek ya? Oke, ini green screen ya. Tapi kalau di studio 9 itu green screen-nya kanan kiri ya? Oke. Nah, ini ada tanda apa ini? Ini tanda masuk frame talent. Jadi batas frame ini menyesuaikan dengan headroom si talent. Terus biar nggak shadow atau ada bayangan di belakang. Jadi ini ada pembatas. Jadi di belakang itu ketika si lampu dinyalain, ini udah nggak ada shadow kiri kanan. Biar mempermudah editing buat apa? Mempermudah editing buat color gradingnya. Oke, buat color grading. Nah, jadi biar apa namanya effort editing itu juga lebih mudah. Iya. Minimal di studio ini sudah disetting sedemikian rupa. Oke, ini ada green screen. Bahannya apa ini? Ini kain biasa. Kain ya. Iya. Oke, kain. Oke, ini suasananya studio itu seperti ini ya. Ini temboknya tembok khusus ya. Bukan styrofoam ya. Kedap udara. Kedap udara, kedap suara. Kalau kedap udara tuh sesak napas yang di dalam. Kedap suara. Nah ini ininya clappernya. Ini clappernya. Ini clapper tuh yang dicepret itu loh, yang di depan itu kan. Tapi nggak bisa cepret ya. Nggak bisa ya. Cuman dipukulin ke talent gitu ya. Enggak ya, ini clapper ya, cetak gitu. Cuman ini buat apa namanya kalau di broadcasting ini ada maksudnya ya. Ini maksudnya gimana ini? Ini maksudnya ini kita tanggal berapa, hari apa kita syuting di studio berapa, sesinya ngambil sesi berapa, karena di sini ada 3 sesi, 1, 2, 3, terus nama dosennya siapa, kalau dosennya apa, terus mata kuliahnya yang di sini apa, misalkan pembelajaran apa, mata kuliahnya, terus ini kode mata kuliahnya apa, video berapa. Video berapa itu
Kan tagnya. ya biasanya itu satu PB itu kan ada video, ada 7 video. Nah, ini ada video berapa? Maksimal 7 berarti ya? Iya, lebih jelas nih Kak dia yang ngejelasin. Oh, tagnya ini ya, jumlah tagnya ini. Iya, ini tagnya ini slide itu scene. Scene-nya. Ini materinya apa aja gitu yang mau yang lagi dibahas materi apa. Oke. Jadi ini jumlah tag beda sama jumlah video. Ini beda. Tag ini adalah tag ini beberapa kali pengulangan dalam satu pengambilan video, sedangkan video ini satu dari beberapa materi. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini tuh buat mempermudah editing supaya lebih gampang. Ini buat editing, buat editor nanti ini. Ya. Jadi editor tuh modalnya, ini video kesekian, tag yang sekian. Jadi ada tag yang berhasil, ada tag yang gagal gitu. Biasanya tuh dosen-dosen yang gagap itu kan banyak yang retake gagal ya. Nah, oke. Ini ya suasananya ya. Ini studio standar internasional. Jadi kalau misalkan ngomong di sini atau rekaman di sini, suara dari luar tidak masuk, ya. Tapi ada AC-nya. AC-nya nyala nggak kalau misalkan nyala. Kalau lagi ada syuting dimatiin. Lagi syuting dimatiin. Si suara AC kedengaran dari masuk ke dalam ini. Mikrofon ya? Mikrofon rada. Oke, ya. Jadi ada gemuruh kalau dinyalain. AC harus mati saat tag video karena masuk suaranya. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Jangan lewat chat tanyanya ya. Iya Pak, iya. Kalau nggak ada bertanya malah ditanya nanti. Oke, cukup ya. Jadi kesimpulannya di studio ini hanya ada 2 orang atau 2 anggota, kameramen dan SM. Nah, jadi kameramen itu fungsinya adalah untuk mengambil gambar, ya, fokus kepada talent, kemudian mengatur cahaya atau lighting, ya, posisi talent juga. Kemudian SM, ya. Itu atapnya itu pakai kedap suara juga, Pak. Yang mana? Atap yang atas. Iya, ini atap bahannya apa ini? Sama, cuman dia dilapisin karpet lagi. Oke, bahannya sama kayak tembok, cuma dikelapisin karpet lagi. Ini temboknya bahan apa sih nih? Double ini ya? Iya. Jadi studio itu punya bahan-bahan khusus yang dipasang di tembok. Kalau nggak salah itu waktu kemarin pengadaan barang itu semeter harganya berapa ya? Semeter persegi itu mahal itu. Semeter persegi itu 3 juta atau berapa lupa saya. Emang ini bahannya apa sih? Oh, ini gipsum. Ini gipsum. Oke, Pak Putra yang paham sih, saya kurang paham ya. Nah, ini studio gini. Nah, SM lanjut ya. SM itu fungsinya untuk memastikan penampilan dosen itu rapi, enak dilihat, sehingga kalian sebagai mahasiswa itu nanti tidak bosen saat mempelajari video pembelajaran itu. Nah, oke. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, saya hello, saya bye ke Kang Endang sama Teh Gia. Ya. Oke, makasih ya Endang ya, Gia ya. Ya, Oke, kita lanjut ke mana nih? Ayo editor yuk, ke video editor ya, ke video editor. Nah, kalau ke video editor nanti jangan rame-rame. Dan makasih Endang. Gia. Oke, kita ke sebentar, sepatu saya belum. Oke. Kita ke ruang video editing. No, pada ikut tuh. Anggota CCT nggak ada kerjaan, ikut aja. Beres Pak, udah beres Pak. Udah beres. Ini nyala nih. Ini lagi ada service. Kameranya malah kamera dulu. Nah, ini lampunya nyala, menandakan lagi ada syuting.
Oke, kita ke ruang video editing. Assalamualaikum. Sorry saya rekam ya. Sen. Oh itu ada tempat lesehan itu. Ayo ke sana kita lesehan aja lah. Sorry ganggu ya, ini lagi kuliah. Loh nih kakak kelas kalian tuh si Ires sama si Rifki. Kakak kelas, adik kelasnya. Tuh lagi ngedit tuh. Angkatan berapa Pak? Budida. Angkatan 43, semester 3 sekarang. Iya, nggak apa-apa nih. Halo teman-teman. Loh si Ires. Nah ini Kang Sandy, koordinator tim editing di Cello. Ini semuanya tim editor, tugasnya adalah tadi ya hasil dari CCT ke CCT digabungkan dengan studio. Nah nanti hasil akhirnya diproduksi di sini. Nah ini fokus semua nih, telinganya tutup, matanya melotot ke layar, tangannya ke keyboard. Ya udah gitu aja. Nah kita ngobrol sama Kang Sandy dulu. Ini ada tempat lesehan nih. Oke. Sini aja Sen. Di sini aja duduknya lah. Punten ya. Oke, nah sambil ya kan siapa tahu nanti adik-adik kelasnya gabung ya. Iya. Melanjutkan. Oke. Suasana di sini itu lebih apa ya? Lebih tenang daripada CCT sama studio. Nah, karena seluruh anggotanya itu fokus. Indera telinga sama matanya itu ditutup. Matanya ke layar, telinganya ke headset. Nah, gitu. Nah, ini ada Kang Sandy nih. Coba dong. Coba. Kang Sandy itu alumni mana nih? Saya alumni Telkom angkatan 2014, D3-nya, S1-nya 2017, jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika, D3-nya D3 Informatika. Kalau sekarang RPLA ya? Iya, sekarang RPLA. Kalau zamannya Sandy masih IF ya? IF, masih IF. Terus S1-nya S1, lanjut S1 Informatika di Telju. Oke, nah terus coba kenalin nih, ini ruang apa, tugasnya apa saja, jobdesknya apa saja nih? Di sini tuh ruang editor atau kita sebut biasanya post production. Jadi di sini tuh tugasnya teman-teman yang di sini tuh lagi ngedit video yang sudah dari studio, di hasil PPT-nya dibikin sama CCT, terus diproduksinya di sini jadikan sebuah satu video. Gitu. Nah, software-nya yang dipakai apa nih? Di sini kita pakai keluarga Adobe semua rata-rata. Adobe-nya apa aja? Adobe Premiere, After Effects kalau ada animasi. Kalau misalkan butuh resource, ada yang bikin pakai AI, ada yang potong-potong dari Photoshop juga. Jadi pakai keluarga ya, Adobe keluarga ya. Adobe keluarga ya. Premiere, After Effects, Audition ada? Audition ada AI, ada Illustrator, Photoshop. Oke. Terus satu media encoder Pak untuk media encodernya. Ya, untuk renderingnya. Buat rendering. Nah, terus coba di alurnya bagaimana sih dari mendapatkan file dari studio, dari CCT sampai hasil akhir? Oh ya, dari pertamanya tuh kita dapat resource-nya dua, dari studio sama dari CCT. File videonya dari studio, materinya dari CCT. Nanti kita dibuatkan jadi satu video dari dua materi tersebut tuh. Jadi satu video, udah itu di render, ya udah jadi video yang sudah dianimasikan gitu. Sudah dianimasikan ya. Dan bisa disaksikan di LMS. Nah, jadi video yang disaksikan di LMS itu tahapnya lumayan banyak ya, dari CCT, kemudian studio, kemudian ke editor. Sebenarnya ada lagi MUA. MUA itu makeup artist. Fungsinya itu untuk mempercantik, memperganteng talent-talent atau dosen-dosen. Ya, artinya memperbaiki, memastikan penampilannya itu biar menarik dan enak dilihat. Nah, kemudian ada tim pendamping. Nah, tim pendamping itu fungsinya untuk asisten dosen dalam memproduksi video. Nah, cuman tadi tim pendampingnya si Andi ini nggak ada, kita nggak bisa ketemu ya karena mungkin tim pendamping bukan si teknis ya. Kalau ke teknis kan ke CCT, studio sama sini editor. Nah,
dari multimedia paling cocoknya di sini nih. Ya, mahasiswa multimedia. Ini mata kuliah teknologi audiovisual. Oh iya. Jadi hasil akhirnya itu nanti bikin video atau film. Oh iya. Pakai Premiere sama After Effects. Cuman karena online ya pandemi ini nanti software-nya dibebaskan. Oh iya. Boleh pakai KineMaster, ya. Boleh pakai Vegas, apa pun boleh. Corel itu. Nah, suka dukanya apa nih Kang Sandy di video editing ini? Suka dukanya tuh di sini ruangannya harus dingin di sini tuh. Jadi ruangannya dingin. Iya, ruangannya terlalu dingin karena di sini kan banyak komputer super lah istilahnya gitu. Jadi suhunya harus di bawah terus biar nggak hang nggak apa gitu. Oh bener ya. Jangan sampai malah menang panasnya ya, CPU-nya panas. CPU-nya panas gitu. Jadi di sini ruangannya kayak gini dingin. Terus kalau paling yang ini tuh yang ada kendala tuh kalau dosennya kurang materinya kurang, terus di CCT juga kebingungan materinya apa aja nih yang harus mau ditampilkan. Paling itu jadi tim editor bingung kan nggak tahu nih misalkan materi matematika kan editor nggak semuanya jago matematika. Oh iya, jadi bingung apa yang mau ditampilkan itu apa itu. Terus solusinya gimana tuh? Ke CCT terus nanti kontak pendamping untuk memastikan dia ke dosennya lagi berarti ya. Ya apa aja. Ini maksudnya gitu. Apa ini? Gitu kan jangan sampai yang ditampilkan atau yang diedit salah gitu. Itu. Oke. Kita pengen apa si video itu kan pengen apa yang ditampilkan tuh sampai ke audiensnya gitu. Benar. Oke. Terus speknya berapa sih yang dipakai di ruangan ini? Kalau di sini tuh semuanya pakai Core i7 7800, RAM-nya 16 GB, VGA-nya 1060 6 GB. 1060 6 GB. 6 GB. RAM-nya 16. RAM-nya 16. Oke. Harddisk 1 tera. Harddisknya 1 tera SSD bukan? Masih biasa. Masih biasa ya. Tapi tambah Intel Optane. Intel Optane. Iya. Cuman harddisknya dipakai buat apa? Kan dipakai online. Kan kita harddisk tuh dari studio tuh disimpannya di drive dulu. Drive dulu? Ya di harddisk dulu, nggak langsung up ke drive. Kalau langsung up ke drive nanti si downloadnya lama lagi. Ya. Oke. Jadi langsung pakai file stream. Nah, gitu. Sekarang dari studio bukan download, langsung ambil ya, biar cepet ya. Oke, makasih Kang Sandy. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan buat Kang Sandy. Kang Sandy masih jomblo ya? Iya. Kalau ada yang mau ditanya. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, siapa nih yang tanya? Jimmy Pak. Oh Jimmy. Yes. Iya Pak. Kang, itu apakah kalau misalnya ngedit, apakah selalu pakai Adobe untuk di bagian editing, atau misalnya diperbolehkan untuk menggunakan software lain, misalnya pakai Sony Vegas Pro, DaVinci Resolve atau apa? Boleh nggak Kang? Misalnya untuk ngerjain editor di sini gitu Kang. Apa harus Adobe gitu? Kalau ya sama-sama. Kalau untuk di sini kan kebetulan ini dari Telkom gitu. Lisensinya Telkom yang sediakan gitu, dan yang disediakan tuh Adobe. Jadi rata-rata di sini, bukan rata-rata, semuanya juga harus pakai Adobe di sini tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah misalkan mau ngerjain video apa gitu, enaknya pakai Corel ya silakan, mau pakai Vegas silakan. Ada Filmora silakan, nggak apa-apa, bebas kalau di luar mah. Cuman karena ketentuan di sini harus pakai Adobe dan yang disediakannya Adobe, jadi ya gitulah kayak Adobe di sini. Jadi harus ya? Iya, harus. Yes. Oke, Jimmy. Aman Pak, aman. Terima kasih. Oke, jadi Adobe-nya itu bukan Adobe bajakan, tapi emang sudah berlisensi ya. Satu paket itu, satu bundle itu udah lisensi. Di lab-lab kita kan juga pakai Adobe, harus pakai Adobe. Nah, cuman kalau misalkan kalian paham atau menguasai software lain ya silahkan ya, asal hasil akhirnya itu sesuai dengan keinginan kita, gitu kan? Ya. Bebas. Oke Jimmy, ada lagi nggak? Ada Pak. Halo? Ada Pak. Ada, ya siapa nih? Renaldi Pak. Oh Renaldi, kayak gimana Rey? Saya mau nanya, misal suaranya kecil Rey. Video... Oh, ini kedengeran Pak? Oke, kedengeran. Misal si hasil videonya itu banyak noise Pak, karena resolusi kamera kecil.
terus pengen di editing biar bisa bagus, bisa Pak di editing, noise-nya diperhalus. Jadi ada video itu resolusinya rendah dan banyak noise. Bisa nggak diedit agar resolusinya itu lebih tinggi dan noise-nya berkurang gitu ya? Nah iya Pak, betul kayak gitu. Maksud saya Oke, kayak gitu. bisa nggak? Ada beberapa poin yang bilang bisa dan ada yang enggak juga. Kalau misalkan dari si ini kan teknis ya, kita sebutnya teknis. Kalau misalkan kameranya udah 1080, terus ada noise-nya ada dua juga nih, ada noise audio, ada visual. Iya. Kalau misalkan visual, misalkan karena setting ISO-nya terlalu tinggi, jadi ada noise titik-titik kayak gitu, bisa dihilangkan. Tapi bukan dihilangkan, yang ada disamarkan, jadi dikurangin. Nah terus di audio juga kalau ada noise, bisa disamarkan, bukan dihilangkan, disamarkan, noise-nya ada sedikit, tapi nanti efeknya si suara jadi agak lebih kecil. Ya. Oh, dia ada dampaknya gitu. Karena memang audio dan visual itu kan sinkron ya, iya, sinkron ya. Jika satu ngefek, satu lagi juga akan ngefek. Itu. Oke, Renaldi bisa, cuma nanti ada dampaknya. Dan harus dari ini ya kameranya juga ya, resolusi awalnya ya. Iya, makanya sekarang di studio kan kameranya nggak yang biasa gitu, kameranya kamera broadcasting. Iya. Yang 1080 ya, Full HD tadi katanya. Iya. Tadi ketemu si Endang di Studio 8. Iya, 1080. Oke. Gitu, Renaldi. Nanti Pak, terima kasih. ngobrol-ngobrol lagi kalau pandeminya udah beres sama Kang Sandy. Main-main ke sini kan. Tadi tuh ada yang ke sini cuma nyasar, nggak tahu ya. Kabarnya gimana? Anak-anak kabarnya gimana? Keluar, Pak. Gimana? Tadi saya ke sana Pak, cuma balik lagi. Ya sudah. Nggak ketemu. Tadi iya Pak, karena nggak tahu ruangannya Pak. Diem di situ kayaknya tadi saya nggak lihat ini siapa gitu yang mau berapa syuting. orang? 1, 2, 3, 4, 5. 6 katanya 6 orang. 6, ya. 5. Tuh tadi Kang Sandy lihat kalian cuman ketemu nggak tadi di koridor? Pokoknya tadi tuh ada kami berempat Pak. Oh. Yang dekat ruang mua dulu Pak. Oh gitu. Ketemu di situ tadi. Oke. Soalnya kan HP-nya kan saya pakai buat ini kan. Ada yang ngechat tadi cuman nggak tahu ngomong apa. Terus ada yang telepon. Ya udahlah ya. Kalau mau datang lagi nggak apa-apa, nanti nunggu di GKU. Setelah sesi ini beres kita ngobrol pribadi. Nah, terus ada yang mau tanya lagi nggak sama Kang Sandy? Nggak ada? Oke, makasih ya Sen ya. Iya, sama-sama. Ini Kang Sandy, koordinator tim editor Cello. Nah, skill, hard skill dan soft skill yang harus ada oleh seorang video editor itu apa? Harus bisa apa? Kalau soft skill mah yang pertama sabar. Ngatur mood. Iya, ngatur mood. Itu penting banget, Pak. Soalnya kita tuh kalau lagi ngedit ya, udah depan layar 2 jam, tiba-tiba kadang mood turun. Terus nggak sabar, pengen cepat beres. Nah, gimana kita ngatur mood biar naik, sabarnya juga tetap konstan. Iya. Ada nggak suplemen nanti kayak permen gitu kan? Suplemen biar moodnya itu stabil, kopi, cemilan kopi gitu. Di sini ada disediakan kalau kopi wajib. Kopi di sini wajib. Oke, apa lagi nih? Komennya kopi, tolak angin, Pak. Tolak angin. Iya, kedinginan kan di sini, Pak. Oh, gitu. Tolak angin. Ada tolak angin juga. Ada tolak angin, minyak kayu putih di sini tuh. Keren ya. Ada yang ini nggak extra jos itu biar kuat? Nggak ada, kedinginan itu, Pak. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kopi kebanyakan biar tetap melek gitu. Oke. Karena kan fokusnya harus tetap fokus gitu. Jangan sampai lupa ya sebelumnya dikerjain apa, sekarang mau ngapain. Nah itu. Terus apa lagi? Kalau hard skill mah ya palingnya video editing yang dasarnya aja gitu. Karena kan di sini mah kita bukan di perfilman gitu, jadi nggak butuh efek-efek yang bagus gitu. Cuma efek editing yang standar aja gitu. Jadi hanya basic video editing saja yang dibutuhkan di sini. Iya, betul. Nggak butuh efek-efek visual yang ekstrim ya, ya CGI juga mungkin lah ya. Paling chroma key doang, ya. Terus apa sih transisi masking, gitu. gitu ya.
Terus ya dasar-dasar kayak cut trim kayak gitu, scale. Iya. Oke. Nah ya jadi itu ya di video editing tidak membutuhkan skill editing video yang tinggi, hanya dasar kalau kata Kang Sandy ya, karena tidak membutuhkan visual efek yang ekstrim seperti di perfilman. Jadi hanya tadi apa tuh? Cut, trim, scale, masking, chroma key. Ya, udah itu. Udah ya? Udah itu. Oke. Gampang. Kan udah terbiasa juga tuh kalau teman-teman misalkan di multimedia udah sering buka Premiere gitu, udah terbiasa lah kayak gimana alurnya. Oke, ya itu mungkin kalian udah mahir lah secara teknisnya. Iya. Nah, secara fisik tadi ya, ngatur mood, ya, kemudian kesabaran, niat. Pencapaian kita tuh ada di mana, kayak gitu. Nah gitu ya, pencapaian kita itu sampai mana. Nah itu dari sisi apa namanya mental ya, mental bukan skill lagi, mental. Gitu. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau di sini suplemennya kopi katanya tadi. Iya. Simpel ya, nggak minta macam-macam, keripik atau apa nggak ada. Soalnya kalau kebanyakan ngemil kan ngantuk. Iya, ngantuk, fokus hilang. Gitu. Kalau mau makanan tinggal cari di Google, lihat aja. Iya. Oke, Sandy, makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Res, sini Res. Ngobrol bentar. Sama adik kelas. Duduk sini. Oke, ini Ires, Isar Andreswara. Halo semuanya. Ada yang kenal nggak? Kayaknya ada yang ikut study group saya deh pas sinematografi juga. Siapa namanya? Saya nggak tahu namanya sih. Oh, gitu. Tapi kayaknya pasti ada yang ikut, soalnya anak 20 banyak. Bukan anak 20 ini, 19. Oh, 19 juga ada banyak. Ada ya? Oke lah, mungkin malu mereka ya. Nah, Kang Ires itu karyanya yang terbaru apa sih? Oh, bikin video PKKMB Fakultas. Iya. Fakultas FIT. Bikin video PKKMB FIT itu Ires yang bikin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dipercaya level fakultas buat bikin video PKKMB. Kalau si Dimas yang prodi, Dimas lagi. Anteng Dimas. Kalau Dimas itu yang bikin video PKKMB prodi kita. Nah, kita ngobrol sama Ires dulu lah. Gimana Res, perasaannya ada di tim video editing? Nyaman banget Pak di sini. Nyaman. Yang bikin nyaman apa tuh? Fasilitas nyaman, terus lingkungan sama teman kerjanya juga seru. Seru ya? Iya. Oke. Kedinginan nggak? Enak justru Pak. Jadi ngeditnya nggak pusing. Adem. Kakinya panas ya karena sambil CPU. Oke. Terus apa lagi nih? Ada nggak keluh kesahnya nih? Misalkan Sandy-nya bawel gitu kan? Kalau itu wajar sih. Kalau tim kerja kan main aja. Apa lagi? Mungkin kurang hiburan gitu atau apa? Ada hiburan nggak sih? Di sini nggak ada. Nggak ada ya, wah nih. Tapi enjoy ya. Enjoy. Hiburannya apa nih? Hiburannya kita liburan Pak. Liburan. Nggak ada revisi itu kita liburan. Nah kalau nggak ada revisi itu kita hiburan. Hiburannya ngapain? Ya main di luar. Oh, cuman menghirup udara segar ya. Oke. Kalau mau liburan, jalan-jalan virtual aja lah. Di Google Map ya. Oke, ini Kang Ires. Ya. Coba nih, apalagi ya, harapannya apa nih setelah ikut di video editing tim? Harapannya bisa terus di sini. Betah ya? Betah, soalnya bener deh. Nanti kalau udah, mungkin pada pengen juga Pak pasti. Nah nanti tadi tuh ada tuh orang yang mau datang ke sini, cuman nggak ketemu saya. 4 orang atau 6 orang, kalau katanya sih 6 orang. Cuman nggak ketemu saya, mungkin saya lagi di CCT atau di studio gitu. Soalnya nyaman. Ada yang posisinya di dekat KKU nggak sekarang? Di luar Telkom, Pak. Waduh, udah keluar kampus ya? Udah, Pak. Nanti aja lah ya, lain kali kita jalan-jalan sendiri di sesi yang lain. Nggak pada mudik kamu. Ini di rumah, sinkronus. Jadi sesi ini, minggu ini tuh bikin produksi video materinya. Makanya saya ajak ke lantai 10. Gitu. Kalau produksi animasi belum. Enggak.
perbanyak portofolio lah biar bisa di sini. Seru soalnya nyaman. Apa ya? Saya jarang sih ke sini. Portofolio dibanyak. Nah, jadi untuk memastikan atau orang percaya dengan skill kalian itu kalian harus memperbanyak portofolio. Kalau ada project ambil ya. Jangan merasa rendah diri, wah enggak ah gitu. Kalian itu punya teman. Kalau kalian nggak punya skill, ajak teman kalian yang punya skill. Gitu kan. Seperti saya dulu itu kan, saya itu disuruh bikin, pernah tuh dulu lulus S1 disuruh bikin instalasi laboratorium di STIMIC. Saya nggak ngerti jaringan komputer, tapi saya punya teman jaringan komputer. Ajak. Ada duit juga dapat gitu kan, tinggal suruh-suruh aja. Oh, kamu gini kok aja. Saya paling konfigurasi IP gampang lah gitu kan. Masalah crimping kabel saya ngerti. Dan dibagi aja. Nah, kalian juga gitu ya, bukan karena kalian nggak punya skill terus kalian langsung menolak. Ya kalian bisa ajak teman kalian, kemudian belajar bareng agar portofolio kalian juga nambah, pengalaman juga nambah. Gitu. Nah, di tim editing video ini kan berbagai macam ilmu. Macam-macam ya, kebanyakan teknik sih, ilkom, DKV, multimedia, ya. Informatika Kang Sandy. Si Tony lagi di FKT ya? Oh ya, penutupan ntar 3:30 ya. Oke, gitu aja. Karena udah jam 3, ada pertanyaan buat Kang Ires? Iya. Kamu Himatradia juga kan? Himatradia, Pak. Kominfonya kemarin udah lengser. Udah lengser. Siapa penggantinya ini? Kominfo Himatradia. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Atau mungkin ada yang dekat sama Ires? Ayo, siapa? Aduh. Ada nggak anak 43 yang dekat? Semester 3 sekarang. 19. Kalau dekat paling 18. Oh, yang 18 itu si Gunawan ya? Gunawan. Terus yang ganti saya Ardi mau Ardi Sumantri. Oh, si Arif. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin itu saja ya. Tugas minggu ini nggak ada, minggu depan ada. Bukan tugas sih, lebih ke kuis. Kuisnya itu tentang kehidupan di lantai 10. Nah, kehidupan di lantai 10 ya istilahnya ya. Apa ya, bukan kehidupan ya. Kegiatan ya, kegiatan, aktivitas, job desk, skill, hard skill, peralatan yang ada di lantai 10, terutama tadi kita sudah ke CCT, studio sama video editor. Nah, nanti lain kali kita, Pak Mudi nggak ada ya? Di studio 10, Pak. Studio 10? Oh, udah jam 3 ya? Ngobrol sama Pak Mudi kayaknya menarik ya. Cuma nanti aja lah ya, kita ngobrol sama Pak Mudi. Pak Mudi itu penguasa di lantai 10 sebenarnya ya. Oke, nanti karena ini jam 3 dan jadwal meetingnya juga sudah saya set sampai jam 3. Kita akhiri untuk sesi hari ini ya, kita tutup di ruang video editor. Oke, sama Kang Sedi sama Kang Ires. Oke. Terima kasih, Bang. Oke, saya tutup. Akhir kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak Agus, Pak. Makasih. Saya kangen Pak Agus, Pak. Kangen Pak Agus. Iya, Pak. Mantap. Pak Agus. Pak Agus Pratondo. Iya, Pak. Lord Agus, Pak. Oke, nanti saya kirimkan salamnya buat Pak Agus. Kita ketemu nanti ya. Kalau yang ada di Bandung boleh mampir ke sini. Tuh, ini prodi kalian banget ini, ya. Prodi multimedia, informatika, DKV juga ada, ya, ikom ada, apalagi sistem komputer. Nah, teknik nih, kumpulannya kuli-kuli komputer ya. mental apa developer ya.
masih ada ya nih. Masih ada. Oke, ya sambil nunggu lah ngobrol. Ya, masih ada kerjaan nggak tuh? Video lagi. Gimana sih? Kamu ngerjain apa?